Seekor kera dipotong-potong seukuran telapak tangan balita oleh Piduka. Kera malang berperut buncit itu harus menelan kematian dalam bentuk tubuh berantakan dan terpisah antara tangan dan kaki, badan dan kepala, dan otak yang pecah entah di mana. Tidak ada yang tahu dosa masa lalu apa yang dimiliki dan tidak ada yang paham pula bagaimana nasib anak-anaknya kini. Kesepian, kelaparan, atau kebingungan, yang pasti kini orang tuanya mati di atas talenan dicincang manusia. Tangan Piduka mencengkram bagai elang dan matanya menerjang bagai hantu, dan detik demi detik beranjak ke waktu yang lebih tinggi ketika satu persatu tulang kera patah oleh pisau. Baginya, hal ini tidak lebih dari sekedar memisahkan kuaci dengan kulitnya. Tidak ada yang berat dan tidak ada yang rumit. Memakan kulit kuaci atau membuang kulit kuaci adalah hal yang tidak jauh berbeda. Kalian bisa membuangnya dan kalian bisa memakannya, dan tidak akan terjadi hal buruk jika kalian terus mengunyahnya. Begitupun perihal binatang di dunia ini. Baiknya jangan terlalu cepat menilai apa yang dilakukan tokoh kita ini adalah buruk. Bukankah sebangsa kera memang mestinya dibunuh karena kebodohannya? Jika tak percaya, coba sebutkan kera apa yang kalian anggap pintar atau paling tidak keberadaannya berguna. Hanuman? Dia juga kera yang bodoh. Menganggap matahari sebagai buah yang bisa dimakan bukankah adalah hal terbodoh yang pernah kalian dengar di dunia ini? Lalu apa pentingnya kera? Perihal cerita segerombolan kera yang membangun jembatan, berperan untuk membebaskan seorang gadis dan lain sebagainya merupakan cerita yang lain. Kita sedang tidak bicara sesuatu yang fiksi, maaf. Begini, jika sebagian menganggap merawat binatang itu penting, sebagian lain mungkin akan menganggap jika membunuhnya jauh lebih penting. Tak penting benar kepentingan mana yang lebih penting. Ketika hidup kita dihadapkan oleh kepentingan masing-masing, pentingmu bisa jadi tidak penting, namun kepentingan tokoh kita ini niscaya penting. Oleh sebab itu, kepentingan-kepentingan yang tidak berdasar atas kepentingan tokoh kita merupakan sesuatu yang dalam tanda kutip tidak penting. Pluk. Air muncul dari dalam ember. Satu demi satu potongan kulit dan hati kera masuk, berputar pelan sebelum akhirnya mengambang. Bagian tubuh selain kulit dan hati dikumpulkan di dalam satu tas plastik dan biasanya ia akan berikan pada temannya untuk dijual kembali. Di daerah selatan, temannya akan menjajakan tubuh kera tidak utuh itu ke beberapa warung tenda jamu tradisional dengan gambar kepala kobra mekar di bagian depannya. Dia tidak pernah memikirkan berapapun hasil penjualan tubuh kera sisa-sisa itu. Selama yang dia butuhkan sudah dimiliki, sesuatu yang menjadi sisa-sisa tak akan ia beri kesempatan memenuhi isi kepalanya.